Saya percaya bahwa setiap kita ada dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Sebab kalau kita bisa melalui hari-hari hidup kita, seminggu yang telah kita lewati dalam berbagai aktivitas profesi kita masing-masing, pergumulan kita masing-masing, kalau kita masih boleh bangun pagi hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Maka dari itu, senantiasa saya ingatkan buat setiap kita untuk teruslah bergantung, berserah, dan mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Karena tanpa Tuhan kita tidak mungkin bisa melalui hari-hari hidup kita, di mana kita hidup di hari yang jahat, kata Alkitab. Dan itu kita alami, kita rasakan sendiri hari-hari ini, bahwa betapa luar biasa tantangan yang kita alami hari-hari ini. Namun Bapak Ibu, di balik semua perkara yang Tuhan izinkan kita alami, kita harus aminkan bahwa dalam kehidupan kita orang percaya, segala peristiwa, segala sesuatu yang terjadi ada di bawah kontrol Tuhan yang ajaib. Dan seperti pujian yang terakhir kita nyanyikan tadi, bahwa mujizat Tuhan itu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Nah, tema kita pagi hari ini, kita akan belajar dari doa seorang Nabi Elia, di mana kita tentu sudah tahu betapa spektakulernya, betapa dahsyat suatu doa yang dinaikkan oleh Elia, sehingga apa yang dikatakan Elia di dalam doa dan permohonannya kepada Tuhan itu didengar dan dijawab oleh Tuhan, bahkan mengandung kuasa mujizat dalam doa yang dinaikkan oleh Elia. Nah Bapak Ibu, kalau kita bicara Elia, pribadi dari Nabi Elia, pertama kali muncul dicatat dalam Alkitab dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-17. Di situ pertama kali Elia muncul. Dan nanti kemudian Elia muncul lagi dalam catatan Alkitab ketika Yesus dipermuliakan. Elia dalam bersama-sama dengan Musa, bersama-sama dengan Yesus. Tidak banyak catatan Alkitab tentang Nabi, tetapi bagi orang Israel, Elia adalah salah satu nabi yang hebat, luar biasa. Selain Musa, Elia ditempatkan di posisi nabi-nabi yang sampai hari ini sangat dikagumi di tengah-tengah bangsa Israel sampai hari ini. Nah Bapak Ibu, ada yang menarik bagi saya untuk saya coba bagikan buat kita semua tentang Elia dalam doanya, di mana kita akan sedikit mengulas kenapa doa yang dinaikkan Elia itu sampai mendatangkan atau terjadi mujizat. Ini yang akan kita bahas, ini yang akan kita ulas, kita akan pelajari. Dengan tujuan saya rindu agar
kita anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini pun memiliki pemahaman tentang doa yang benar, apa dan bagaimana posisi kita di hadapan Tuhan, yang nanti akan berdampak kepada doa kita yang mendatangkan mujizat dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu jemaat diberkati, coba saudara buka Alkitab saudara. Saya akan baca beberapa ayat dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-17. Dan saya akan kasih PR bagi saudara untuk membaca 2 pasal di rumah, dari pasal 17 dan pasal 18 1 Raja-Raja. Menyingkat waktu, saya membaca beberapa ayat saja. Ayat 17, pasal 17, ayat yang pertama dulu saya baca. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Ini luar biasa ya. Saya lompat pasal 18 ayatnya yang pertama. Saudara perhatikan ayat pertama, pasal 18. Dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Bapak Ibu, kalau kita berbicara bangsa Israel di masa Elia, itu sudah terbagi 2, utara dan selatan. Nah, di utara ada 10 suku di sana, dan yang di selatan hanya tinggal 2 suku. Nah, Elia bernubuat, diutus Tuhan kepada ke-10 suku ini yang ada di utara. Nah, di masa Elia, dalam kepemimpinan Raja Ahab, Israel mengalami kekeringan yang berkepanjangan. Nah, penyebab kenapa Israel di zaman Ahab dan Elia mengalami kekeringan, karena kalau saudara baca pasal sebelumnya, pasal 16, di sana terdapat alasan kenapa Allah menghukum bangsa ini. Karena Ahab menikahi gadis atau Isabel yang notabene dari bangsa lain di luar apa yang Tuhan sudah atur dalam hukum Torah. Orang Israel nggak sembarang menikah. Tapi Ahab memilih istri di mana Isabel dan bangsanya, sukunya adalah penyembah berhala. Sehingga Ahab dan seluruh orang Israel menyembah berhala. Nah, ini yang membuat Tuhan murka. Sehingga Tuhan katakan kepada Elia, kasih ingat Elia. Elia kasih ingat Ahab. Kalau dia tidak bertobat, aku Tuhan akan mengirimkan atau akan membuat Israel kerontang. Nah, itu terjadi karena Ahab tidak mau bertobat. Nah, Bapak Ibu, singkat cerita, kalau saudara perhatikan pasal 18 ayat 20 dan seterusnya, di sana bagaimana Elia menantang nabi-nabi Baal yang jumlahnya nggak main-main. Ada yang tahu berapa banyak? 400 nabi Baal. Dalam catatan lain bahkan 450 nabi Baal. Bahkan dalam suatu catatan saya baca bahkan 800 nabi Baal
yang hadir ketika Elia buat satu perkara yang spektakuler. Di mana tantangan Elia ini kepada Ahab, kumpulkan semua nabi-nabi. Kita akan uji Allah siapa yang hidup, Allah siapa yang hebat, Allah siapa yang dasar. Kumpulkan semua nabi-nabimu yang hebat-hebat itu. Kita ketemu di Gunung Karmel, kita adu siapa Allah yang hebat di sana. Mereka buat aturan, silakan kita buat mesbah, dan di mana di mesbah itu kita taruh kayu bakar dan di atasnya ada kurban, tapi jangan pakai api. Kita berdoa, Allah siapa yang hidup, maka Allah itu akan mengirimkan api atas mesbah bakaran itu. Hebat. Dan kalau saudara perhatikan cerita itu dalam ayat 20 dan seterusnya, dicatat bahwa yang memulai pertama adalah nabi-nabi Baal dari Ahab. Dari pagi mereka sudah mulai melakukan ritual penyembahan untuk memanggil Tuhan mereka, Allah mereka, untuk mengirimkan api dari langit untuk membakar korban bakaran. Tapi sampai tengah hari Alkitab mencatat tidak terjadi apa-apa atas mesbah orang-orang Baal atau nabi-nabi Baal. Tidak terjadi apa-apa. Dan tengah hari Elia mulai mengejek mereka. Mana Tuhanmu? Ayo panggil lebih keras lagi. Jangan-jangan Tuhanmu lagi liburan mungkin, atau Tuhanmu lagi sibuk. Elia mulai mengejek nabi-nabi Baal. Ketika itu terjadi, nabi-nabi Baal ini mulai semangat untuk menyembah dan memanggil Allah mereka. Alkitab mencatat mereka mulai menoreh-noreh badan mereka sampai darah bercucuran begitu banyak. Sampai petang hari tidak terjadi apa-apa. Tiba giliran Elia. Elia buat satu tantangan. Elia membuat tantangan ini lebih asik lagi. Caranya gimana? Elia perintahkan untuk mesbah bakaran yang dibuat Elia sama persis yang dibuat oleh nabi-nabi Baal tadi. Elia membuat sama persis tempat atau tempat bakaran korban, tapi disuruh gali sekeliling mesbah itu, dibuat parit got dan disiram. Logikanya di mana? Kayu kena air, korban bakaran kena air, bisa nggak api nyala? Logikanya nggak bisa. Tapi Elia buat hal demikian. Artinya bahwa tantangan ini lebih seru, lebih nggak masuk akal. Tapi ketika Elia berseru kepada Tuhan, tidak lama berselang, Alkitab katakan api dari langit menyambar korban bakaran Elia dan hangus, habis terbakar. Nabi-nabi Baal yang jumlahnya ratusan tadi dibantai habis di tepi sungai. Dan ketika itu terjadi, Elia katakan kepada anak buahnya, kamu kasih tahu Ahab segera dia turun dari gunung ini pulang, karena sebentar lagi hujan turun. Dan singkatnya hujan terjadi. Bapak Ibu, peristiwa ini menjadi satu berkat buat saya secara pribadi perihal tentang doa. Mungkin kalau saudara membaca dalam satu raja-raja, saudara mungkin tidak menemukan apa yang menarik dari hal ini selain suatu perkara spektakuler yang dibuat oleh Elia. Tapi saya mau katakan bahwa Alkitab kita ini hebat. Alkitab kita yang kita pegang ini dahsyat dan luar biasa. Kebenaran yang ada di Alkitab nggak perlu diragukan. Dan Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu itu saling mendukung satu dengan yang lain, tidak berdiri sendiri-sendiri. Nah, kita akan cari tahu jawaban tentang apa dan bagaimana doa Elia begitu dahsyat dan luar biasa. Allah mendengar doa Elia dan Allah jawab, mujizat terjadi. Nah, Bapak Ibu, jawaban dari apa yang dicatat dalam satu Raja-Raja pasal 17 dan 18 kita dapat temukan itu dalam catatan dari surat Yakobus. Jauh kan? Dari era raja-raja
Jawabannya diungkap oleh Yakobus di dalam surat Yakobus. Hebat Alkitab. Nah, kita belajar. Mari Bapak Ibu, Saudara buka Yakobus pasalnya yang kelima. Apa Alkitab catat tentang doa Elia? Yakobus pasalnya yang kelima. Ayat 16, saudara perhatikan di sana. Dan beberapa ayat setelahnya saya baca demikian firman Tuhan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara perhatikan ayat 16. Elia. Nah, Yakobus mengutip, mengangkat kembali peristiwa Elia. Elia adalah manusia biasa, ya kan? Biasa sama seperti kita lah. Elia manusia biasa. Alkitab jelas ngomong Elia manusia biasa. Sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu Elia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Sampai di situ dulu. Bapak Ibu. Namun sayang banyak orang Kristen tidak memahami peristiwa ini atau hal yang dicatat oleh Yakobus. Termasuk saya dulunya memahami hal ayat 17 ini secara dangkal. Bahkan ada orang Kristen yang terlalu bebas menafsirkan ayat ini semau-maunya dia. Padahal kalau kita pelajari ayat ini, Yakobus pasal 5 ayat 16 dan 17, kalau kita gagal menangkap maksud Tuhan di dalamnya, maka ayat ini akan berdampak tidak baik dalam pertumbuhan iman kita, karena kita menafsirkan terlalu bebas. Bahkan saking bebasnya akhirnya tidak sesuai dengan keinginan Tuhan, kita jadi kecewa dengan Tuhan, karena Tuhan gak jawab doa kita. Nah Bapak Ibu, banyak orang Kristen atau pembicara-pembicara mengajarkan tentang ayat 16 ini, berbicara bahwa seakan-akan begini, asal yakin saja doa pasti dijawab. Ya kan, kalau kita menggal ayat ini lepas dari konteks ayat dan ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya, kalau berdiri sendiri ayat ini kita artikan secara bebas, seakan-akan hanya dengan akal yakin ya Tuhan pasti jawab. Apa benar? Ya. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan, dan dipenggal lagi supaya sembuh. Doa orang benar dengan yakin. Nah ini dipotong dengan yakin, didoakan sangat besar kuasa. Kalau kita penggal-penggal ayat, itu akan berdampak tidak baik dalam pertumbuhan iman kita. Dan bisa jadi kita kecewa sama Tuhan. Tuhan katanya dengan yakin saya berdoa Tuhan pasti jawab, tapi kenapa bertahun-tahun Tuhan gak jawab doa saya? Nah hari ini saya coba untuk bawa saudara memahami ayat ini lebih dalam sedikit. Sedikit lebih dalam dari apa yang mungkin kita pahami selama ini. Jangan sampai kita kecewa dengan Tuhan. Tuhan, aku sudah dengan yakin loh Tuhan berdoa. Kurang apa Tuhan keyakinan saya sama Tuhan? Bahkan sampai saya nangis loh Tuhan. Tapi kenapa Tuhan gak jawab doa saya? Kadang kita begitu. Saya mau bawa supaya doa setiap kita itu didengar Tuhan, dijawab Tuhan, dan mendatangkan mujizat dalam hidup kita. Kita harus memahami ini lebih baik hari-hari. Nah kita mulai Bapak Ibu.
Kalau kita persoalkan tentang yakin kita yakin model apa sih hari ini dalam kita berdoa? Itu perlu kita bahas hari ini. Ketika kita berdoa dengan yakin yang model apa ini? Keyakinan yang ada dalam hidup kita ini keyakinan seperti apa? Apakah hanya kita yakin bahwa Yesus Kristus pernah lahir di Bethlehem? Apakah keyakinan kita hanya berdasar atas perkara-perkara spektakuler yang dicatat oleh Alkitab? Atau keyakinan kita berdasarkan apa hari ini? Bapak Ibu, kita harus melihat konteks secara tepat supaya setiap apa yang kita lakukan, apa yang Alkitab catat untuk kita lakukan, sungguh mendatangkan kuasa Allah dalam hidup kita. Kita harus belajar melihat konteks yang benar, melihat catatan Alkitab. Kalau perlu kita ada pendukung catatan-catatan yang lain supaya apa? Benar-benar kita pahami. Oh, ini ternyata maksud Tuhan. Oh, ini ternyata yakin yang dicatat oleh Alkitabnya harus seperti ini. Bukan asal kita tangkap dan tanpa memahami pemahaman yang benar. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, tadi saya katakan bahwa ada banyak orang Kristen yang salah memahami ayat ini. Kita akan belajar hari ini. Yang pertama Bapak Ibu, saudara perhatikan, kenapa doa Elia didengar dan dikabulkan Tuhan sehingga mendatangkan mujizat. Nah, saudara perhatikan Yakobus pasal yang kelima. Dari ayat 16 sebenarnya di situ kita sudah dapat menangkap. Tuhan sudah menyingkapkan jawabannya itu di dalam ayat 16. Kenapa doa Elia didengar, kenapa doa Elia dijawab, dan kenapa mujizat itu terjadi. Apa Alkitab katakan? Saudara perhatikan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yang pertama Bapak Ibu, doa yang didengar, doa yang dijawab, yang menghasilkan mujizat dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat konteks Elia dalam Yakobus pasalnya yang kelima, apa yang dilakukan Elia, doa yang dilakukan atau permintaan yang dilakukan, pergumulan yang dihadapi Elia itu berkaitan dengan proyeknya Tuhan. Apa proyek Tuhan? Untuk buat Ahab dan bangsa Israel ini bertobat. Untuk buat Ahab dan bangsa Israel ini salah. Apa yang mereka lakukan selama ini salah. Jadi masalah yang dihadapi Elia adalah masalah yang terkait dengan urusan Tuhan, bukan. Iya kan? Terkait dengan urusan Tuhan, bukan kepentingan pribadi Elia. Dan Alkitab tidak pernah salah mencatat. Kalau saudara lihat surat Yakobus pasalnya keempat, saudara mundur satu pasal di dalam sana, saudara perhatikan ayat yang ketiga. Alkitab katakan, atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa. Kenapa nggak menerima apa-apa? Ayat ini menerangkan, karena kamu berdoa, sebab yang kamu minta hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Alkitab kita ini cerdas loh Bapak Ibu. Sekalipun yang menulis Alkitab ini ada banyak orang, tetapi tidak bertolak belakang satu dengan yang lain. Kebenaran Alkitab nggak perlu diragukan. Karena ini benar-benar firman dari Allah yang hidup. Sekarang persoalan ini saya kembalikan buat kita renungkan hari ini. Terkait dengan setiap doa yang kita naikkan hari ini. Apakah doa
kita naikkan hanya untuk kepuasan nafsu kita, Alkitab katakan engkau salah berdoa. Engkau salah berdoa. Maka dari itu tadi saya kan, kalau kita penggal-penggal ayat semau kita, menafsir ayat tanpa melibatkan kuasa Roh Kudus, kita bisa salah arah. Kita bisa kecewa juga sama Tuhan. Kenapa Tuhan tidak jawab doaku? Jadi doa yang didengar, doa yang dijawab, doa yang mendatangkan, menghasilkan mujizat, yang pertama dari konteks ini kita perhatikan, segala sesuatu yang berurusan dan menyenangkan hati Tuhan, jawaban itu pasti ya. Aduh Om, jadi bagaimana sudah Om hari-hari ini kalau saya berdoa? Nah nanti kita bahas, ada poin berikutnya. Kita satu-satu dulu kita bahasannya. Jadi Bapak Ibu, melalui peristiwa Elia, kita melihat bagaimana sebuah doa itu mendatangkan mujizat. Yang pertama, segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan Tuhan, dalam doa kita, Tuhan pasti campur tangan. Gak mungkin gak. Dan itu banyak kali saya alami, di tempat ini juga saya banyak alami. Bagaimana doa yang kita naikkan dan itu terkait dengan urusan Tuhan, itu kontan Tuhan jawab. Kontan Tuhan jawab. Bapak Ibu yang diberkati, kita membedah poin yang pertama ini. Yang berikut saudara perhatikan. Doa model apa yang dinaikkan Elia, sehingga kenapa Tuhan kok kayaknya begitu mudah Elia punya doa didengar, dijawab, dan mujizat terjadi. Nah, masih dari 16 saudara perhatikan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Nah ini udah mulai terkait dengan pribadi kita nih. Elia tidak menyimpan dosa. Elia tidak melakukan dosa. Dan jelas kalau kita kaitkan hari ini dengan keberadaan kehidupan kita, kalau saya mau katakan dari mimbar ini, doa yang didengar, doa yang dijawab, doa yang mengandung mujizat adalah doa orang yang menaikkan doa itu tidak menyimpan dosa dalam hidupnya. Ayo kita cek and recheck doa kita hanya. Keberadaan kehidupan kita sebelum kita berdoa di hadapan Tuhan. Selama ada dosa, doa kita tidak akan mendatangkan kuasa dan mujizat Tuhan dalam hidup kita. Dan ini perlu dibereskan. Dan sekali lagi, kalau saya mengambil suatu ayat untuk mendukung apa yang saya katakan hari ini, Alkitab jelas katakan bahwa dalam Yesaya pasal 59 misalnya, ayat 1 dan ayat 2, apa Alkitab katakan di sana? Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang tajam untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala ya. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah jelas. Kenapa doa Elia didengar, dijawab, dan kuasa mujizat Allah terjadi? Karena Elia tidak menyimpan kesalahan dan tidak berbuat kesalahan. Dan jelas Alkitab sini kata, dan doa yang lahir dari ulang. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosa. Kalau saya coba bawa ini masuk dalam ranah kehidupan suami istri keluarga. Selama suami atau istri menyimpan kesalahan terhadap suami atau istri kepada suami kepada istri, saudara mau jungkir balik doa pun Tuhan gak akan jawab. Maka dari itu penting di sini sebuah keluarga suami dan istri
jangan ada dusta di antara, jangan ada dusta di antara kita. Nah, zaman sekarang ini bukan hanya ibu yang main yang hebat main sinetron, bapak-bapak pun sekarang hebat loh main sinetron. Jangan ada dusta di antara kita. Kalau doa kita mau dijawab Tuhan, suami istri harus beres dulu. Ini kalau saya kaitkan, tarik masuk ke dalam lingkup keluarga kita masing-masing. Kalau mau doa kita didengar Tuhan, dijawab Tuhan, mendatangkan kuasa dan mujizat dalam keluarga kita, doa kita langsung jos di hadapan Tuhan. Saya pakai kata-kata jos ya. Jangan simpan kesalahan satu dengan yang lain. Terbuka suami dengan istri. Anak-anak pun demikian. Karena jelas, ayat ini nggak perlu kita tafsirkan terlalu ribet, karena jelas Alkitab sudah ngomong bahwa karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosa. Ayo bapak-bapak, karena saya bapak-bapak jadi saya ngomong ke bapak-bapak dulu lagi. Jangan simpan dusta terhadap istri. Saya punya kesaksian loh tentang hal ini. Tahun 97 waktu saya di penjara. Sebelum tahun 97 saya banyak simpan rahasia terhadap istri. Banyak. Waktu itu saya belum hamba Tuhan. Saya belum sekolah Alkitab. Saya menyimpan banyak kesalahan, banyak dosa terhadap istri. Nah, waktu itu baru nikah, saya belum lama nikah. Baru setahun saya nikah. Tahun 97 Tuhan izinkan saya masuk penjara. Dalam proses di situ, singkatnya saya diingatkan Tuhan, salah satu kesalahan saya kenapa Tuhan izinkan saya masuk penjara, saya banyak simpan rahasia sampai sini. Mana Ibu Gembala? Oh, untung dia tidak ada. Nantilah sebentar dia dengar lewat streaming aja. Tapi dia tahu cerita ini. Saya simpan banyak kesalahan. Sampai suatu saat di dalam penjara, yang namanya orang kalau udah di penjara kepepet ke pojok dengan masalah, mulai ingat Tuhan kan. Saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan, apa dosaku? Padahal banyak dosa, masih tanya lagi, Tuhan, apa dosaku? Padahal dosa banyak, tapi masih tanya lagi, Tuhan, apa dosaku? Tuhan ampuni, Tuhan, pokoknya Tuhan ampuni, saya tidak kuat kalau lama-lama di penjara. Satu saat seakan-akan Tuhan ngomong dalam hati saya ini, kamu masih banyak dosa kamu sama istri, kamu nggak terbuka sama istri, kamu nggak jujur sama istri. Saya bilang, iya Tuhan, kalau begitu saya mau jujur sama istri. Tapi berat Bapak Ibu, mau ngomong jujur, mau ngomong yang kalau saya pikir kalau saya ngomong, wah ini tante pendeta pasti ngamuk ini, berantem pas ini. Singkatnya, saya ketemu istri, saya dapat izin, saya ketemu istri, saya ngomong, saya nangis, saya minta ampun, dan terjadi apa istilahnya, suasana hari itu begitu luar biasa yang saya alami. Saya nggak tahu ini ayat kalau ada waktu itu, mana pernah saya buka Alkitab, nggak pernah saya buka Alkitab. Nanti saya tahu kalau ayat ini ternyata ada waktu saya sudah sekolah Alkitab. Oh, ternyata ada ayat ini. Jadi apa yang saya mau katakan? Ketika suami istri tidak menutup-nutupi salah apapun itu, Bapak Ibu, saya mau katakan, kuasa mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita. Apa yang saya alami ketika saya mengaku, saya terus terang sama istri. Yang tadinya jaksa penuntut umum vonis saya 4 tahun 6 bulan, itu pun sudah bersyukur mestinya. Karena tidak sesuai dengan pasal ancaman yang mana kalau ikut benar minimal 5 tahun.
tuntut 4 tahun 6 bulan, saya sudah bersyukur, minta terima kasih sama Tuhan. Artinya udah lebih ringan. Tapi ternyata cara Tuhan lebih dahsyat. Ketika vonis saya hanya 2 tahun. Kalau bukan campur tangan Tuhan, tidak mungkin seperti itu. Jadi betapa penting suami istri jangan ada dusta di antaramu. Penting sekali. Kenapa saya berani ngomong begini? Karena saya alami, Bapak Ibu. Doamu mau dijawab, doamu mau didengar Tuhan, doamu mau mendatangkan kuasa dan mujizat dalam hidup rumah tanggamu. Jangan ada dusta di antara suami istri. Dan Elia, Alkitab kata bahwa doa Elia didengar, doa Elia dijawab, kuasa Allah terjadi, mujizat Allah terjadi karena Elia tidak melakukan dosa dan tidak menyimpan dosa. Mau doa kita dijawab? Mau doa kita mendatangkan kuasa dan mujizat? Selesaikan urusan dosa dalam hidup kita. Berikut kita belajar hal ini. Masih dalam ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Setelah kita tidak menyimpan salah antara satu dengan yang lain, dalam hal ini suami istri, teruslah saling mendoakan, saling menjaga, istilahnya di dalam doa. Saudara perhatikan Ayub, selalu berdoa untuk keluarganya tiap pagi di hadapan Tuhan. Ayub sebagai imam dalam keluarga selalu meminta kekudusan Allah berlaku untuk istri dan anak-anaknya. Setiap pagi Alkitab mencatat. Betapa penting suami harus punya doa yang dahsyat dalam kehidupan keluarga. Demikian pula istri dalam kehidupan rumah tangga. Anak-anak pun sebisanya harus tahu berdoa dalam kehidupan keluarga. Setiap pagi kita harus berlutut, minta ampun sama Tuhan. Walaupun mungkin ya kita nggak tahu apa yang dilakukan istri, apa yang dilakukan anak-anak. Tapi kewajiban seorang suami terus mendoakan keluarga. Minta ampun, Tuhan ampuni istri, Tuhan ampuni anak-anak kalau kemarin baik dalam pikiran, dalam perkataan, dalam tingkah laku ada yang salah di hadapan Tuhan. Kita minta sama Tuhan, menjaga keluarga di dalam doa, saling mendoakan. Kalau sudah saling mendoakan, keluarga pasti akan terlindungi oleh kuasa Tuhan. Mujizat terjadi dalam perlindungan Tuhan. Hari-hari ini jahat, iblis licik, Bapak Ibu. Jadi kalau doa kita tidak perbiasakan dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam kehidupan aktivitas pekerjaan kita, ya beda konteksnya kalau saudara bukan orang Kristen, ya terserah saudara. Tapi karena kita anak-anak Tuhan, orang ngomong, orang Kristen banyak omong, orang Kristen doa itu seperti apa? Nafas. Nah kalau orang Kristen udah nggak pernah berdoa, dia hidup tapi sebenarnya mati itu. Karena nggak ada komunikasi, dialog dengan Tuhan. Coba saudara sebagai seorang pimpinan mempunyai bawahan yang nggak pernah komunikasi dengan saudara. Paling cepat kasih gajian akhir bulan, kosok dulu. Jadi komunikasi dengan Tuhan ini begitu penting di dalam setiap doa kita. Nah, Elia memiliki hubungan erat dengan Tuhan, sehingga nggak salah Tuhan mengangkat Elia sebagai nabinya. Sekalipun Elia Alkitab catat dia adalah orang biasa, Alkitab catat sama seperti kita. Jadi kita yang orang biasa ini Tuhan bisa pakai kita, Tuhan bisa percayakan perkara-perkara ajaib, perkara-perkara dahsyat kalau dialog kita, komunikasi kita dengan Tuhan itu baik juga. Nah lanjut dari ayat ini. Waktu jalan terus.
supaya kamu sembuh. Nah, kata sembuh di sini tidak hanya terkait dengan jasmani, tapi rohani pun akan berdampak ketika tidak menyimpan salah dan saling mendoakan. Jangankan jasmani yang sembuh, rohani pun pasti sembuh. Jadi doa yang dinaikkan Elia ini sederhana sebenarnya, kata-katanya mungkin nggak seindah kata-kata kita yang hari ini kita naikkan doa di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan nggak terkecoh dengan kata-kata yang indah. Tuhan melihat hati, kata-kata yang spontan yang keluar dari hati. Saudara bisa bayangkan ketika Petrus tenggelam, sebelumnya Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Petrus doa Bapa kami, tenggelam dulu dia, karena panjang itu doa. Tapi apa yang Petrus katakan? Tuhan tolong aku. Spontan dari hati dan tepat sasaran. Doa yang tepat sasaran itu begitu hebat dan dahsyat kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Om, saya tidak tahu berdoa, Om. Kadang saya berlutut, baru 2 menit, tidak tahu mau ngomong apa. Tuhan lebih tahu hati kita ketimbang kata-kata kita. Lebih baik doa yang tanpa kata-kata tapi dari hati yang paling dalam dan murni di hadapan Tuhan, daripada doa yang begitu indah kata-kata tapi bukan dari hati, seperti orang Farisi yang berdiri di setiap pojoknya dan berdoa untuk Allah. Tuhan tidak dengar doa seperti itu. Kita belajar dari doa dari hati. Untuk apa doa kita hafal tapi enggak dari hati? Nah, ini repot. Banyak orang Kristen punya doa hafalan. Tapi cobalah belajar doa dari hati hari ini. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Berikut dari Elia kita belajar. Doa orang benar, ada tanda baca posisi. Selama posisi kita adalah orang benar, saudara nggak usah ragu tentang doamu didengar atau dijawab oleh Tuhan. Pasti Tuhan dengar, pasti Tuhan jawab. Doa orang benar. Kalau dari konteks ini orang benar itu seperti apa? Orang benar itu Alkitab katakan tidak menyimpan dosa. Kita kembali lagi ke poin yang pertama. Orang benar itu tidak menyimpan dosa. Kalau dari konteks ayat 16 Yakobus pasal 5. Kita lihat orang hidup kita hari ini. Apakah kita di posisi orang benar? Bahkan kalau kita melihat di dalam apa yang Alkitab katakan dalam Yehezkiel pasal 18, seperti apa orang benar itu? Yehezkiel lebih terang-terangan lagi. Apa yang Yehezkiel katakan tentang orang benar? Kita lihat Yehezkiel pasal 18. Yehezkiel pasal 18. Ayatnya yang kelima. Kalau seseorang adalah orang benar dan ia melakukan keadilan dan kebenaran. Orang benar cirinya dia melakukan keadilan dan kebenaran. Lanjut ayat 6. Orang benar Alkitab katakan ia tidak makan daging persembahan di atas gunung atau tidak melihat kepada berhala-berhala kaum Israel, tidak mencemari istri sesamanya dan tidak menghampiri perempuan pada waktu haid. Kalau 2 poin terakhir itu untuk orang Israel. Hukum orang Israel itu mengharamkan ketika perempuan sedang datang bulan dan suami mendekati, itu nggak boleh. Tapi bagi kita orang Kristen zaman sekarang, 2 poin sebelumnya itu menjadi catatan dan peringatan bagi kita. Orang benar adalah dia yang tidak makan daging persembahan yang sudah dipersembahkan kepada arwah atau nenek moyang yang sudah meninggal. Hati-hati. Alkitab jelas tegas ngomong. Dan orang benar kalau dari konteks Yehezkiel ini adalah orang yang tidak melihat kepada berhala-berhala, yang tidak
menaruh harapnya kepada horoskop, yang tidak menaruh harapnya kepada apa lagi itu? Ramalan-ramalan, yang tidak bertanya kepada orang-orang yang sudah meninggal. Itu jangan sekali-kali terjadi dalam kehidupan kita. Kita nggak mungkin masuk dalam kehidupan golongan orang benar kalau praktek-praktek perdukunan seperti ini masih kental dalam kehidupan kita. Nggak boleh. Dan Tuhan nggak kompromi dengan hal ini. Jadi bagaimana doa kita mau dijawab kalau kita masih kompromi dengan hal-hal seperti ini? Masih terlibat dengan praktek-praktek okultisme, masih percaya terhadap apa kata-kata dukun, masih bertanya kepada roh-roh orang mati. Tidak berharga nilai jiwa kita jika kita mempertaruhkan harap kita, masa depan kita, hidup kita kepada orang yang sudah tidak ada. Terus Tuhan kita mau taruh di mana? Tuhan kita mau taruh di mana? Ini orang benar. Ayat 7. Orang benar itu seperti apa? Tidak menindas orang lain. Ia membalikan gadaian orang. Tidak merampas apa-apa. Memberi makan orang yang lapar. Memberi pakaian kepada orang telanjang. Tidak memungut bunga uang atau mengambil riba. Menjauhkan diri dari kecurangan, melakukan hukum yang benar di antara manusia dengan manusia, menghidup menurut ketetapanku dan tidak mengikuti dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia. Alkitab katakan, ialah orang benar, dan orang benar pasti hidup. Demikian firman Tuhan. Kalau kita perhatikan kitab Yehezkiel, memberikan rincian ciri-ciri tentang orang benar. Wah, kayaknya kita punya PR berat hari-hari. Kayaknya kita harus lebih serius lagi di dalam Tuhan. Jadi nggak mudah untuk sebuah doa itu didengar, sebuah doa itu dijawab, sebuah doa itu mendatangkan kuasa dan mujizat Tuhan. Kita harus di posisi orang benar. Dan Elia adalah orang benar di pemandangan mata Tuhan. Sehingga doanya didengar, doanya dijawab, dan doa itu mendatangkan kuasa dan mujizat Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, sepertinya sebuah doa itu nggak mudah ternyata. Sebuah doa yang sanggup mendatangkan kuasa dan mujizat Tuhan itu nggak semudah yang kita bayangkan hari ini. Nggak mudah. Karena kita harus jadi orang benar. Nah ternyata kriteria ciri-ciri orang benar itu juga nggak asal ketika kita rajin ke gereja tanpa kita memperhatikan perkara-perkara batin yang lain yang ada dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, sebuah doa yang sanggup mendatangkan mujizat kita belajar dari Elia. Nah, ada satu ayat dalam kebenaran firman Tuhan yang sejajar atau hampir sama dengan apa yang Elia katakan. Yesus pernah katakan begini, Matius pasal 18. Injil Matius pasal 18. Ayatnya yang ke-19. Dan lagi aku berkata kepadamu, awas, Elora turun, nanti jatuh. Nah, hebat. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Kalau kita lanjut ayat 20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kalau saya coba tanya kita hari ini,
Kira-kira apa yang Alkitab maksud dari ayat yang kita baca? Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Jika 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama, aku ada, dan ketika mereka meminta, Bapakku di surga akan berikan jawaban apa yang mereka minta. Nah, kalau kita tadi saya katakan, kalau kita lepas ayat ini sendiri dan kita menafsirkan ayat ini sebebas-bebasnya kita, akan berdampak kita kecewa sama Tuhan. Kenapa saya katakan? Tuhan, saya dengan istri kok sudah sepakat, 2 orang kan? Kami berdoa, kenapa Tuhan gak jawab? Nah, salahnya di mana? Salahnya karena tidak melihat konteks yang utuh. Nah, kalau kita melihat Alkitab dari konteks ini, mulai dari ayat 15 sampai ayat 20, di mana Alkitab katakan tentang 2 atau 3 orang ini, itu berbicara tentang bagaimana terjadi suatu perkara dalam himpunan jemaat. Semisal Om Albert buat satu kesalahan, sebagai gembala saya akan datangi Om Albert secara pribadi, tegur beliau. Jika beliau tidak bertobat, saya undang satu majelis lagi atau 2 orang kumpul sama-sama kita bahas ini masalah. Kalau 2 atau 3 orang ini sudah dilibatkan untuk proses masalahnya Pak Albert dan Pak Albert tidak bertobat juga, berdoa dan serahkan sama Tuhan ini orang ini, biar Tuhan yang berurusan langsung dengan dia. Jadi konteksnya apa? Konteksnya ini adalah sidang kecil yang terjadi dalam sebuah kelompok atau perhimpunan, dalam hal ini misalnya jemaat, dan ada satu jemaat yang bermasalah, maka harus dilibatkan 2 atau 3 orang, dan di situ ketika 2-3 orang ini berkumpul meminta doa di dalam nama Yesus, di situ Tuhan pasti jawab doa. Jadi terkait dengan ketika ada masalah dalam suatu kelompok perhimpunan jemaat, itu konteksnya. Itu konteksnya. Jadi jangan terlalu liberal kita memahami suatu ayat dan mengenakan itu dalam kehidupan kita. Nah, seandainya dalam kehidupan rumah tangga tadi ada suami yang masih menyimpan dosa dan berkumpul sama istri dan berdoa, Tuhan jawab. Mungkin Tuhan jawab. Bagaimana Tuhan mau jawab kalau suami atau istri masih menyimpan dosa yang fatal dalam kehidupan keluarga? Dan kita mengklaim ayat ini, Tuhan katanya 2-3 orang kumpul berdoa, Tuhan jawab. Belum tentu. Lihat konteks yang benar sebelum kita klaim janji Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi konteksnya di sini ketika dalam kumpulan jemaat ada yang melakukan kesalahan, dan pemimpin harus mengundang yang lain, tua-tua sidang atau majelis, untuk rembuk bicara dengan yang melakukan salah ini. Nah, itu Alkitab katakan sebuah persoalan dibenarkan jika memiliki 2 orang saksi. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, sekali lagi saya mau katakan, doa yang didengar dan dijawab oleh Tuhan dan mendatangkan kuasa itu nggak semudah yang kita bayangkan hari-hari. Itu harus kembali ke kita. Periksa hidup kita hari ini. Jangan dikit-dikit kita salahkan Tuhan. Kenapa Tuhan tidak dengar jawab doa saya? Kita mulai ngamuk sama Tuhan. Tapi ternyata kita yang masih punya celah di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saya sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan, saya mengajak kita, mujizat Tuhan itu tidak pernah berubah sampai hari. Kuasanya, kasihnya tidak pernah berubah sampai hari ini. Tapi persoalannya kembali ke kehidupan kita hari ini. Apa dan bagaimana kita? Kalau kita mau supaya doa kita didengar,
dijawab oleh Tuhan, mendatangkan kuasa dan mujizat Tuhan, beres dulu kita di hadapan Tuhan. Kalau kita udah beres di hadapan Tuhan, Bapak Ibu gak usah ragu apa yang akan Tuhan berikan dalam hidup kita. Tuhan pasti akan berperkara indah dalam kehidupan kita. Tuhan pasti akan nyatakan kuasanya dalam hidup kita. Dan mulai hari ini kita belajar doa dari pribadi lepas pribadi. Jangan menggantungkan doamu kepada siapapun. Berdoalah dengan iman sendiri. Berdoalah dengan yakin benar bahwa hidupku beres, Tuhan pasti jawab doa. Nah, ini percaya yang harus kita tempatkan pada posisi yang benar. Percaya di mana hidup kita yakin hidup kita beres, kita yakin bahwa Allah itu berdaulat dan berkuasa menjawab doa kita. Bukan hanya asal sekedar percaya tanpa dasar. Kita percaya Tuhan sanggup buat mujizat dan amin. Tapi kita nggak yakin, kita nggak percaya bahwa diri kita ini masih ada sesuatu yang perlu kita bereskan. Jadi Bapak Ibu, doa yang mendatangkan kuasa dan mujizat, kalau kita belajar dari konteks yang kita sudah pelajari hari ini, itu kembali kita harus jeli memperhatikan keberadaan kehidupan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan pasti dengar doa setiap kita. Tapi untuk menjawab doa kita, Tuhan dulu bagaimana hati dan keberadaan kehidupan kita hari ini. Dan kalau hari ini kita yakin, kita percaya bahwa kita beres di hadapan Tuhan, saudara berdoa, minta apa saja di dalam nama Yesus, Tuhan pasti jawab doa kita. Tuhan Yesus memberkati.